Ini terkait dengan undang-undang sisdiknas. Jadi kepada teman-teman media yang yang ada yang menulis bahwa saya terbukti menggunakan gelar palsu, hati-hati ya. Anda harus mengerti unsur pidana ya. Karena ini besok lusa akan saya persoalkan. Ya. Saya disandra dengan apa? Putusan Mahkamah Agung 2 bulan. Tapi unsur pidananya adalah penggunaan gelar sebelum waktunya. Ini yang perlu saya tanyakan. Saya yang bodoh atau yang memutuskan atau menilai yang bodoh? Ya kan? 2 bulan itu pidana apa? Pidana main-main. Kemudian apa? Kok bisa putusannya sampai sekarang mulai dari, jadi diucapkan. Tolong diperhatikan. Perkara saya itu diajukan kasasi pada bulan Juni tahun 2020. Lalu turun putusan, diucapkan, konon diucapkan sesuai dengan SPP tanggal 3 Maret tahun 2020. Sekarang ini sudah hampir 9 bulan. Sudah 8 bulan lebih. Belum juga turun salinan putusannya. Akhirnya kalangan kita berpendapat bahwa itu nggak ada putusan, belum ada putusan. Dan ini masalah serius. Kalau belum ada putusan, kemudian berani mengeluarkan kutipan dan mengumumkan bahwa sudah dikabulkan kasasi. Lalu satu yang mau saya tanyakan, barang buktinya kan nggak terlalu banyak. Kok bisa sampai begitu lama ada putusan? Jadi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, ya, Bapak Kejaksaan Agung Pak Burhanuddin, kemudian Bapak Mahkamah Agung, tolong segera eksekusi saya tapi dengan pasal yang benar, bukan pasal yang apa ini, yang pasal yang salah, ya, penerapan hukum yang salah. Saya keberatan dieksekusi dengan penerapan hukum yang salah. Kalau mau eksekusi saya dengan pasal penerapan hukum yang benar. Karena saya sudah mencari literatur, belum ada satupun di literatur yang mengatakan bahwa perbuatan pidana, istilahnya pidana tentang penggunaan sebelum waktunya, apa itu sama dengan percobaan, pembunuhan, percobaan pencurian, percobaan apa ini? Jadi saya minta kepada Anda yang menonton acara ini, tolong diluruskan. Saya memang belum bereaksi, belum melakukan upaya hukum terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang telah membuat berita seperti itu, karena saya masih menunggu. Ya, jadi kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Jambas, Jaksa Pengawas Jambas, ya, Jaksa Agung Muda bidang pengawas, tolong Pak, ini ada penyesatan hukum di sini. Saya pasti akan terus berontak melawan. Saya akan menolak ketika saya mau dieksekusi dengan penerapan hukum yang salah. Ya, saya ini dikenakan pasal 28 ayat 7 dengan penggunaan gelar sebelum waktunya. Sedangkan bunyi pasal itu adalah penggunaan dilarang. Seseorang tanpa hak dilarang menggunakan gelar. Kapan saya menggunakan gelar itu? Itu yang jadi pertanyaan. Tidak ada yang bisa buktikan. Saya telah menggunakan gelar itu, gelar akademik sebelum waktunya. Ini yang menyakitkan. Jadi mohon keadilan ini para penegak hukum itu tolong diajari. Saya lihat ini ngawur. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ya. Yang pertama saya bicara yang pertama dulu, saya tegas tentang undang-undang sisdiknas yang telah diputus, ya, dikabulkan kasasinya jaksa. Saya dikenakan pidana 2 bulan. Apa ini? Kalau menggunakan pasal 28 ayat 7 lalu dicabut saya punya gelar, saya akan pertanyakan apakah gelar saya ada masalah.
Apakah memang gelar saya nggak sah? Tapi kalau gelar saya nggak dicabut, saya mau tanyakan, pasal yang digunakan itu apa istilahnya, unsur pidana yang digunakan pada saya adalah penggunaan gelar sebelum waktunya. Tolong bawakan saya, dia ada di penjelasan mana, KUH pidana mana? Karena semua pidana khusus atau lex specialis itu selalu mengacu pada pidana pokok, ya. Ya, pidana pokoknya tentang undang-undang sistem itu kan masalah pemalsuan jasa, pemalsuan dokumen, itu kan palsu. Tapi kalau penggunaan gelar sebelum waktunya, saya ini mengatakan saya ini presiden, ya. Padahal saya bukan presiden. Saya cuma ngomong bercanda. Dan tidak ada satupun bukti bahwa saya telah memerintah negeri ini sebagai presiden. Apakah itu saya bisa dituntut? Ya, saya mengatakan bahwa saya ini calon kepala desa. Lalu saya tak jadi kepala desa. Apakah bisa saya dituntut? Inilah yang saya herankan. Kenapa kita ini menegakkan hukum dengan cara tidak sesuai dengan aturan hukum? Dan yang anehnya, Pak, ini para hakim. Nah, saya dalam hal ini saya akan bicara masalah kewenangan hakim. Hakim itu kan sekarang ini buku pegangannya adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini nomor 48 tahun 2009. Ya, di situ sangat jelas, Pak, bahwa hakim dalam pertimbangan undang-undang tersebut di poin A, bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum. Ini. Lalu yang poin B, bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Ya. Jadi saya nih nggak usah saya baca semua. Lalu kemudian pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud pasal 1 ayat 1 ketentuan umum, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Ini menjadi apa? Saya nggak usah terlalu baca semuanya. Ya, ini pasal 1 ayat. Lalu pasal 2 ayat 1, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya ini baca. Lalu pasal 2 ayat 2, peradilan negara merupakan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Lalu pasal 2 ayat 3, semua peradilan di seluruh wilayah negara Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Nah, saya mau tanyakan, kalau sudah melenceng, ya ingat, negara menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, melindungi ya hak asasi manusia. Jadi tidak boleh sembarangan. Lalu pasal 2 ayat 4, peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, saya tidak mau terjebak di situ, saya lanjut kepada pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Itu ayat 2. Ayat 3, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Ya. Itu ya. Kemudian saya lanjut ke pasal 4.
Pasal 4, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Saya merasa ada yang nggak beres terhadap pengadilan saya. Saya mau kemana? Saya sudah mengikuti prosedur. Hakim Agung, ya, Mahkamah Kasasi justru membuat suatu blunder. Kenapa saya bilang blunder? Tolong tunjukkan pada saya dalam undang-undang manapun pasal mana yang mengatakan bahwa ya penggunaan gelar sebelum waktunya. Ibaratnya kalau kita mau mengatakan apa? Saya makan buah sebelum matang. Ya, ada nggak larang? Yang nggak boleh itu saya makan buah milik orang lain. Lah, saya mau makan buah sebelum waktunya misalnya. Adakah pidananya? Ya, ini jadi persoalan. Saya lanjutkan pada pasal 4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, ayat 1. Ayat 2. Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Jaksa Agung, ya, yang terhormat, Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang terhormat, Bapak Ketua Mahkamah Agung yang terhormat, ya, Bapak Kapolri yang terhormat, tolong perhatikan ini Pak. Saya ini nggak tahu bagaimana metode kerja polisi, penyidik, kok bisa sampai menggunakan fotokopi ijazah saya yang jelas-jelas dilegalisir, ya, tanpa membawa aslinya. Aturan mana yang mengatakan itu? Lalu jadi fotokopi ijazah saya itu mereka dapatkan secara ilegal. Lalu kemudian mereka legalisir dengan ilegal juga. Kemudian sekarang saya dibawa ke persidangan, seolah-olah saya telah memalsukan. Kenapa bukan ijazah palsu yang mereka bawa? Ya, jadi mohon. Lalu pasal 5 ayat 1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Saya ini terus saja ini bicara, nanti ada satu perkara lagi yang saya akan sampaikan. Tapi ini yang sudah diputus. Sekarang perkara yang sedang lagi hit, yang Bapak bisa lihat di video ribut saya di pengadilan, ya, pengacara Guntur Laremba. Saya tidak takut mati. Demi mempertahankan harkat martabat kehormatan, saya dituduh atau dibawa ke ranah hukum, ya, dengan penerapan hukum yang salah, pasti saya akan keberatan. Hakim bukan Tuhan. Hakim itu hanya menjalankan kekuasaan negara untuk memeriksa, mengadili orang kalau orang itu bersalah. Nah sekarang ini kami punya perkara yang sekarang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. Nomornya register, ya, nomor 1718/Pitsus/2021. Pak, ini adalah undang-undang ITE. Mohon, saya lihat ini kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman, mereka sama sekali tidak saling menghormati. Undang-undang ITE itu kan sebetulnya sudah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan, muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang menjadi pertanyaan saya, Mahkamah Konstitusi sudah menganulir bahwa Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 hanya bisa dilakukan oleh orang per orang. Jadi unsur subjek absolutnya itu adalah orang yang dirugikan. Orang yang dirugikan, yang merasa dirugikan. Jadi orang perseorangan. Lembaga tidak boleh. Nah, Pak, ini keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU/6/2008 itu tidak diindahkan oleh kepolisian. Apakah kepolisian itu tidak
termasuk dalam penegakan hukum yang juga memuat atau yang memperhatikan atau yang harus memperhatikan tentang Mahkamah Konstitusi